Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Kamal dengan NIM 2016050069 dari kelas Persabe Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan memaparkan materi tentang produk kegiatan bank syariah. Yang pertama, kita harus tahu apa itu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha dengan menjunjung prinsip hukum agama Islam yang diatur dalam fatwa MUI. Prinsip dari bank syariah yaitu: 1. Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. 2. Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanya media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. 3. Unsur gahar atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang keempat, transaksi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman, contohnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Materi terakhir itu tentang produk-produk perbankan syariah. A. Pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana merupakan kegiatan dalam lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito atau surat berharga lainnya. Prinsip-prinsip wadiyah. 1. Pengertian wadiyah. Dalam ekonomi syariah, wadiyah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Selanjutnya, giro. Giro ialah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa surat perintah untuk memindahkan buku sejumlah uang dari rekening seseorang rekening lainnya yang ditunjuk surat tersebut. Selanjutnya, tabungan. Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bil get giro atau alat-alat yang dipersamakan dengan itu. Kedua, prinsip mudharabah ialah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal, keahlian dari pengelola. Selanjutnya, deposito. Deposito ialah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 2, 3, 6, bahkan 12 bulan. Selanjutnya, tabungan. Tabungan adalah simpanan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bil giro, dan alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang B. Pengertian penyaluran dana. Penyaluran dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro atau tabungan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. 1. Prinsip jual beli ialah pembayaran mudharabah.
lebih dikenal sebagai mudharabah saja. Mudharabah berasal dari kata ribu atau keuntungan, adalah transaksi si jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Selanjutnya pembiayaan istisna. Ialah produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembayaran manufaktur. Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara. Pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon. Dalam transaksi ini kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 2. Prinsip bagi hasil atau pembiayaan mudharabah. Secara fisik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100%, modal kas dari sahibul amal, dan keahlian mudharib. Selanjutnya pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan secara bentuk sumber daya baik berwujud maupun tidak berwujud. Ketiga, prinsip sewa. Prinsip sewa produknya itu ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jaksa. Secara makna, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya, Al-Muntahiyah bin Tamlik adalah fasilitas pembayaran syariah yang digunakan untuk memperoleh aset seperti mesin, pabrik, alat berat melalui skema direct leasing yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa dan untuk memperoleh dana dari aset yang telah dimiliki nasabah melalui skema. Yang ketiga, yang C, jasa keuangan. Jasa keuangan produknya satu wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan pemberi mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melakukan suatu perkara sesuai amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain untuk mewakili dirinya melakukan urusan dengan batasan kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakup hukum. Kedua, kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh
penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, di mana telah dijelaskan dalam surat Al-Quran Yusuf ayat 12. Yang ketiga, iwalah. Iwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang dalam praktik perbankan syariah. Fasilitas iwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang supplier bahkan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Yang keempat adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan secara sederhana. Ran adalah jaminan utang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad kar wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Yang kelima, kar adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali. Menurut teknik perbankan, kar adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana langan dengan kriteria tertentu, dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang keenam, SAF. SAF adalah layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SAF. Jual beli mata uang yang tidak sejenis. Ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual beli atau kurs beli yang berlaku pada saat itu, juga transaksi spot. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah today, tomorrow, dan spot. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.